saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Engkau yang berbicara dan memberikan telinga seorang murid kepada kami, supaya setiap apa yang kami dengar bukan hanya sekedar lewat begitu saja, tapi terekam di dalam hati kami, membuat iman kami bertumbuh, membuat kami semakin percaya, dan hidup kami mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan. Semua roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati kami sehati, kami tolak, kami usir keluar saat ini juga di dalam nama Yesus. Yang kami minta sukacita, damai sejahtera surga memenuhi hati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang sangat penting bagi kita semua orang percaya. Kenapa? Karena pada bulan ini ada dua peristiwa penting yang menjadi sentral dari kekristenan. Yang pertama apa? Jumat Agung. Ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang lupa. Dan yang kedua adalah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kedua hal ini, kita, kata Alkitab, adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, karena kita hanya percaya kepada orang mati. Justru karena kita tidak percaya kepada orang mati lah, makanya kenapa kita tidak berdoa kepada orang mati. Nah, kalau Yesus bangkit dari kematian, maka kita memperoleh apa? Alkitab berkata di Efesus 1 ayat 3, maka segala berkat rohani menjadi bagian kita. Mari kita baca Efesus 1 pasal yang ketiga. Dikatakan, terpujilah Allah dan Tuhan, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada berkat rohani dan diberikan kepada kita, segala berkat rohani itu diberikan kepada kita. Dalam bahasa Inggris, King James Version dikatakan, blessed be the God and Father our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, dikatakan, terpujilah Allah Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah bukan akan, Dia sudah menyediakan, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Kalau dalam bahasa Indonesia di dalam surga, di dalam bahasa Inggris disebut heavenly places. Heavenly places itu bukan surga, tetapi di alam rohani. Berkat rohani disimpan di alam rohani, ya. Dan itu disediakan buat kita. Hanya kita yang bisa mengambilnya dengan iman. Dan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus juga mengatakan beberapa keajaiban anugerah Allah yang akan diterima oleh orang-orang percaya karena karya salibnya di atas di Golgota. Mari kita lihat ya, ada 5 hal yang kita berhak terima dan akan dibahas selama bulan Maret ini ya. Yang pertama, ayat yang ketiga tadi, kita akan menerima segala berkat rohani. Yang kedua, itu akan dibahas minggu depan, kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketiga, semua dosa kita akan diampuni. Keempat, kita akan dimasukkan ke dalam rencananya. Dan yang kelima, kita diberikan hidup yang penuh pengharapan. Itu yang disediakan Tuhan buat kita semua.
Nah, ayat 3 tadi mengatakan bahwa Tuhan telah menyediakan untuk kita segala berkat rohani. Saya tegaskan sekali lagi, itu telah, itu bukan nanti, bukan akan, tapi telah. Jadi kita perlu tahu Tuhan itu yang menciptakan kita, Dia tahu semua kebutuhan kita lebih daripada kita. Dan karena itulah Dia telah menyediakan segala sesuatu untuk kita, sehingga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat-berkat itu menjadi bagian kita semua. Pertanyaannya begini, kalau begitu, kalau Tuhan telah menyediakan buat kita, Dia tahu semua kebutuhan kita, apakah setiap kita pasti akan menerima berkat-berkat itu atau tidak? Seharusnya ya, tapi faktanya tidak. Seharusnya ya, faktanya tidak. Kenapa? Apa alasannya orang percaya tidak menerima berkat yang sudah disediakan? Yang pertama, karena dia tidak tahu. Banyak orang percaya tidak tahu bahwa Tuhan telah. Makanya banyak orang kalau kita lihat waktu berdoa, gimana waktu berdoa? Minta, mohon, minta belas kasihan sampai nangis, guling, pukul tembok, pukul lantai, seakan-akan kalau kita tidak mengemis-ngemis sama Tuhan, Tuhan tidak jatuh belas kasihan kepada kita. Dan kalau kita sudah sampai nangis, baru Tuhan kasih. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kasih. Dia sudah menyediakan sebelum kita minta. Tetapi kita tidak bisa menerimanya. Pertama, kalau kita tidak tahu apa yang disediakan, dan kita tidak tahu bagaimana cara ngambilnya. Kalau saudara punya uang, di sini banyak orang di bank ya, jadi ada X-Bank, Toto, ada Yeni, ada yang lain lagi mungkin di bank ya. Kalau kita punya account di bank, anggap saja ada 10 miliar ya. Lalu kita pegang ATM dan kita berdiri di depan ATM. Apakah uang itu 10 miliar punya kita? Ya, ada bukunya. Apa ATM ini punya kita? Ya. Apa kita berhak atas uang tersebut? Ya. Tapi kalau kita tidak tahu caranya dan kita tidak tahu PIN-nya, maka kita tidak akan pernah terima uang tersebut. Kita boleh nyembah-nyembah depan ATM, tolonglah, aku butuh sekali uang ini. Aduh, aku lapar sekali. Ya, kita boleh marah, kita boleh tendang itu ATM. Ya, kita nggak akan dapatkan uang itu. Lalu mungkin kita akan masukkan ATM, tapi kita lupa PIN-nya. Gak perlu lama, saudara, 3 kali aja ditelan ATM-nya. Iya. Jadi perlu tahu caranya, perlu tahu bagaimana mengambilnya. Ada seorang yang bernama Cat E.B. Dia hidup sebagai gelandangan di kota Astoria, Oregon, Amerika. Dia terjerat di dalam narkoba, obat bius, dan penyakit mental. Dia hidup sangat menderita, masih sangat muda, dan akhirnya dia meninggal karena penyakit pada bulan Januari tahun 2020 di sebuah tempat penampungan bagi orang-orang tunawisma. Yang sangat mengenaskan adalah dia itu anak orang kaya yang melarikan diri dari rumahnya, terjebak di dalam pergaulan bebas, narkoba. Tetapi ketika dia seperti itu, dalam kondisi terjebak dalam narkoba dan sakit, orang tuanya meninggal. Dan ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya mewariskan 900.000 US dollar untuk Kevin karena dia tunggal. Dan pengacara
mencari Kathy, pakai detektif swasta untuk cari anak ini, karena uang ini harus diberikan kepada dia. Tapi sampai Kathy meninggal dunia, tidak pernah diketemukan. Baru diketemukan ketika ada pemberitahuan dia meninggal. Sangat mengenaskan, punya 900.000 US dollar, tetapi mati dalam kondisi kekurangan, mati dalam kondisi sakit dan tidak bisa diobati. Ya, itu yang pertama, karena kita tidak tahu. Itulah sebabnya penting sekali buat kita orang percaya untuk membaca Alkitab, untuk belajar, supaya kita tahu apa saja yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Yang kedua, kenapa kita tidak menerima? Kita tidak menerimanya karena kita tahu kita punya, tapi kita tidak layak menerimanya. Kita tidak pantas menerimanya. Kenapa? Nanti kita akan lihat, ya. Matius 10 yang akan kita baca nanti sebentar lagi, itu akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya itu menjadi layak dan pantas untuk diberkati. Karena ada banyak orang percaya, sudah percaya tapi tidak pantas untuk diberkati. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa berkat itu bukan sebuah kebetulan. Berkat itu sebuah kesengajaan. Jadi jangan pikir orang itu dapat berkat itu untung ya orang itu. Tidak. Itu berkat tidak pernah salah. Berkat tidak ada yang kebetulan. Semua ada yang atur. Berkat tidak datang kepada setiap orang yang menginginkannya. Tidak semua orang yang menginginkan berkat pasti dapat. Karena berkat itu tidak datang secara sporadis. Berkat itu tidak datang secara acak. Berkat itu tidak datang secara random, seperti kita pencet tombol, nomor berapa yang keluar ya? Oh, aduh nomorku. Bukan seperti itu. Ya, berkat tidak seperti itu datangnya. Berkat itu juga bukan lotre yang kita beli siapa tahu suatu saat keluar nomornya. Bukan. Ya, jadi bukan untung-untungan. Bukan untung-untungan. Ada pengumuman hari ini yang datang ibadah pakai baju warna kuning. Ya, pulang dapat nasi kotak. Ya, nggak ada, bukan seperti itu. Jadi gimana? Ya, kita harus tahu kalau seumpama kita ini memiliki cangkir dan cangkir itu adalah kehidupan kita dan kita kepingin cangkir ini diisi oleh air karena kita haus. Cangkir ini terisi dengan air. Demikian juga dengan hidup kita. Kita perlu memposisikan diri kita pada posisi yang tepat di mana berkat itu sedang dicurahkan. Kalau kita ada di posisi yang tepat di mana berkat itu dicurahkan, maka kita bisa Matius 10 ayat 11 sampai 13. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ. Once you enter a house, speak to the family there and say, God's blessing of peace be upon this house. Jadi ketika kita datang ke rumah seseorang, godly man artinya anak Tuhan, dan mereka menerima kita, katakan kepada keluarga itu, berkat Tuhan turun atas keluarga.
Dan ketika orang itu menerima saudara dengan baik, maka berkat itu akan tinggal di dalam rumah sampai saudara pergi. Keluarga itu akan diberkati karena ada saudara. Satu hari Paulus dia ditangkap dan dia harus menghadap kaisar karena dia naik banding. Dan untuk menghadap kaisar dia perlu naik sebuah perahu. Di tengah jalan ada ombak yang begitu besar. Semua bahan-bahan makanan, barang-barang semua sudah dibuang ke laut supaya kapal tidak tenggelam. Dan orang-orang sudah beberapa hari tidak makan. Dan sudah putus asa semuanya untuk bisa bertahan hidup. Tapi pada malam itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada Paulus. Dan dia bilang kepada Paulus, Paulus, jangan kamu takut, karena kamu harus menghadap kaisar. Dan karena kamu, semua orang di dalam kapal ini akan selamat. Saudara, kita sebagai orang percaya, di dalam diri kita ada Yesus. Berkat yang ada di dalam diri kita itu bisa mengalir kepada orang lain. Ketika orang lain menerima saudara sebagai orang percaya, menerima saudara dengan baik, maka berkat itu bisa mengalir dalam hidup saudara. Jadi saya ingin hari ini kita membicarakan beberapa posisi, beberapa situasi di mana saudara bisa tempatkan diri saudara di sana, sehingga saudara menjadi orang yang layak, pantas untuk menerima berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa Tuhan kita itu bekerja secara sistematis. Dia punya prinsip, dan kalau kita mengikuti prinsip tersebut, maka kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang disediakan tanpa batas. Dan itu hak kita sebagai orang-orang percaya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, posisi yang pertama. Kalau kita baca konteks dari kisah ini, kita perlu tahu konteksnya. Ini Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Jadi Yesus sedang kumpul sama murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk memberitakan Injil. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu pergi beritakan Injil, tapi ada satu syarat. Jangan bawa apa-apa. Jangan bawa duit, jangan bawa baju, jangan bawa tongkat, jangan bawa makanan, jangan bawa apa-apa. Bukan Yesus itu mau orang itu minta-minta, bukan. Tapi Yesus mau memberitahu kepada murid-muridnya, Injil yang diberitakan, Injil yang dibawa oleh murid-muridnya untuk disampaikan kepada orang-orang, Injil itu di dalamnya ada berkat. Berkat itu bukan hanya untuk orang-orang yang mendengar saja. Berkat itu juga untuk orang yang membawa. Contoh ya, saya bawa satu tas ransel. Tas ini isinya duit untuk saya bagi-bagikan. Kalau saya bawa tas isi ransel banyak duitnya untuk saya bagi-bagikan, ketika saya kekurangan apa yang saya lakukan? Ya saya ambil, saya beli minum, saya ambil, saya beli makan. Jadi Injil itu kabar baik. Isinya kabar baik dan isinya janji-janji berkat dari Tuhan. Ketika kita menyalurkannya kepada orang, kita juga akan diberkati. Dan Tuhan kepingin murid-murid mengalami janji-janji itu di dalam hidup mereka. Jadi mereka disuruh pergi. Dan dia bilang, setiap kali kamu masuk ke rumah atau ke sebuah kota, carilah godly man, anak-anak Tuhan, orang-orang yang baik, yang mau menerima kamu, yang punya kamar di rumahnya untuk kamu menginap.
Supaya apa? Supaya ketika kamu nginap di sana, kamu bukan jadi beban, tetapi justru karena kamu nginap di sana, rumah itu akan diberkati oleh karena. Jadi kita pergi kemanapun, kita bukan jadi beban. Kita pergi kemanapun, kita membawa kabar baik, dan keberadaan kita itu akan menjadi berkat buat orang lain dan buat kita sendiri. Dan itu adalah tugas khusus yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Jadi dengan demikian berkat itu bisa jadi Injil itu bisa jadi berkat buat yang mendengar, Injil itu jadi berkat buat yang menyampaikan. Pak, tapi saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya nggak pernah nginjil, saya cuma punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau saudara bersaksi kepada seseorang, itu juga saudara sedang memberitakan kabar baik supaya orang melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Nanti kita akan bahas hal itu ya. Jadi yang pertama, dan pertama saya ingin memperhatikan poin yang nomor 1, orang yang layak menerima berkat adalah mereka yang menerima Injil. Itu yang pertama. Kalau saudara menerima Injil, ada orang yang memberitakan Injil kepada saudara, memberitakan firman Tuhan kepada saudara, dan saudara terima firman Tuhan itu. Banyak orang kalau dengar firman Tuhan, cocok buat aku, cocok buat Justin, ya cocok buat aku. Kalau dia tidak terima firman itu, dia tunjuk orang lain semua, artinya dia tidak terima Injil itu, dia tidak berhak terima berkat. Orang yang terima berkat adalah orang yang mendengar firman Tuhan di dalam hatinya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Ketika saudara mendengar Injil tentang Yesus, saudara sudah menerima kabar baik untuk saudara. Bukan untuk tetangga sebelah, bukan untuk orang di depan saudara, tapi untuk saudara. Ya, saudara akan menerima berkat yang ada pada salib Kristus. Apa berkat yang ada pada salib Kristus? Pengampunan dosa, keselamatan, bebas dari kutuk, bebas dari sakit penyakit. Itu semua yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan begitu saudara terima kabar baik itu, semua yang ada di dalamnya itu menjadi hak saudara, berkat buat saudara. Kekristenan itu bukan ideologi, kekristenan itu bukan teori, tapi kekristenan itu adalah sebuah covenant relationship, hubungan ikat janji yang dibuat antara Tuhan dengan manusia. Kita hidup karena kita ada perjanjian dengan Tuhan. Jadi kita ketika terima Yesus, kita ini bukan hidup dengan ideologi yang baru, hidup dengan peraturan-peraturan yang baru, bukan. Tapi kita hidup di dalam sebuah perjanjian dengan penguasa alam semesta ini. Sehingga kalau kita masuk dalam hubungan dengan Raja di atas segala raja, maka kita akan menerima apa yang menjadi miliknya Raja. Semua miliknya Raja menjadi miliknya kita, semua milik kita milik Sang Raja. Karena ada perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan manusia. Beberapa orang ada yang putus asa, cemas, ingin bunuh diri. Tapi ketika orang itu bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saya melihat ada beberapa orang yang pernikahannya hampir saja rusak, bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ada orang yang sakit hampir mati, disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam Injil, di dalam salib itu ada berkat yang menyertai. Dan Tuhan, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka semua itu menjadi bagian kita. Itulah sebabnya saya kepingin setiap saudara yang ada di sini, kalau ada saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatinya, membuat perjanjian dengan Tuhan, undang Yesus masuk dalam hati. Saya ingin saudara mengalami apa yang disebut dengan covenant relationship dengan Tuhan. Karena
dengan melakukan hal itu, mengundang Yesus masuk dalam hati, kita bukan hanya menerima hidup kekal selama-lamanya nanti waktu kita mati, tetapi selama kita ada di muka bumi ini, kita menerima manfaat dari hubungan ikat janji itu. Kita menerima manfaat dari Injil yang kita terima itu. Ya, jadi sekarang saya tidak bilang bahwa kalau saudara terima Yesus, maka saudara akan bebas dari masalah. Tidak. Kadang-kadang orang kalau terima Yesus, itu masalahnya tambah banyak. Tapi no problem. Kenapa? Walaupun masalahnya tambah banyak, tetapi Tuhan mempersiapkan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah yang ada. Buat apa kita cuma punya satu masalah tapi kita tidak bisa selesaikan? Lebih baik kita punya 10 masalah tapi kita bisa selesaikan semuanya. Dan Tuhan tidak pernah memberikan masalah tanpa jalan keluar. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di situ Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kekuatanmu, dan kalau kamu mengalaminya, aku akan memberikan jalan keluar. Setiap masalah yang kita hadapi, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Jadi kalau kita terima Yesus, kita ada di dalam posisi kehidupan yang penuh dengan berkat. Kita ada di dalam posisi yang layak untuk diberkati. Kedua, jika kita lihat konteks cerita ini, Yesus ini, kita bisa lihat ada banyak makna yang sangat bermanfaat buat hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Berkat itu ada di atas rumah atau keluarga yang berbicara tentang mereka yang memfasilitasi agar Injil bisa disampaikan. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah itu bicara tentang orang-orang yang menerima kita, supaya apa? Supaya Injil bisa diberitakan. Dan orang-orang ini, dalam konteks ini, ada berkat khusus, ada jenis berkat khusus yang Tuhan sediakan untuk setiap rumah yang disediakan agar Injil bisa disampaikan. Secara harafiah saya mau beritakan bahwa ada orang-orang misalnya yang punya rumah dan dia pakai rumahnya untuk kesan. Dia pakai rumahnya untuk deka. Dia pakai rumahnya untuk menampung hamba-hamba Tuhan yang sedang datang ke kota tersebut. Orang yang membuka rumahnya, memfasilitasi agar Injil dapat diberitakan. Alkitab berkata ada berkat yang khusus diberikan kepada mereka. Saya kepingin menantang saudara yang mungkin selama ini merasa, aduh ribet lah kalau bikin kesan di rumah, aduh harus ini, rumah jadi kotor, pulang-pulang harus cuci-cuci, beres-beres, sapu, ngepel, nggak ada pembantu, harus kerjain sendiri. Iya, di rumah dia aja, di rumah si A, si B aja, punya pembantu, rumahnya besar, nggak perlu ngurus sendiri. Rumah aku sempit, buat apa di rumah aku? Ya, saya mau beritahu, kalau saudara pakai rumahmu untuk tempat di mana Injil dapat diberitakan, ada berkat yang Tuhan sediakan buat saudara. Saudara sedang memposisikan dirimu pada tempat di mana berkat akan curah. Ada seorang hamba Tuhan tinggal di apartemen, suami istri belum punya anak, baru menikah, dan mereka undang teman-temannya untuk bikin seperti kesan gitu ya, karena di gereja lain, bikin kesan di rumahnya. Dan waktu mereka bikin kesan, saudara tahu sendiri, kalau kesan itu kan, kadang-kadang ketawa-ketawa, main gitar, dan itu mengganggu kamar sebelah. Dan kamar sebelah itu ex-marinir, saudara. Dia gebrak temboknya. Wah,
Si yang punya rumah merasa gak enak, aduh, nanti teman-teman takut sungkan ya. Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku kepingin rumah ini jadi tempat di mana Injil bisa disampaikan. Aku ingin supaya orang-orang yang datang ke tempat ini bisa diselamatkan, terima Yesus. Aku ingin supaya orang-orang yang datang ke dalam kesan, mereka bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan, mendapatkan jalan keluar. Gimana ya Tuhan? Ini tetangga sebelah ini gak bisa terima. Apa yang dilakukan? Dia cuma bekerja sebagai karyawan biasa. Tapi tiba-tiba, karena dia mau membuka tempatnya, Tuhan berikan kemurahan. Bosnya bilang, kamu tinggal di mana? Di apartemen. Mau gak aku beliin rumah? Kamu boleh cicil semampu, tanpa ada batasan waktu. Sehingga katanya, sejak saat itu dia pindah ke satu rumah yang besar, yang bagus, sehingga dia bisa menampung banyak orang dan beribadah setiap minggu, bahkan hampir setiap hari ada orang yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada berkat khusus bagi tempat-tempat yang mau dipakai untuk Injil disampaikan. Saya kepingin tahun 2024 ini saudara berani mengambil langkah iman. Buka rumah saudara, tawarkan rumah saudara sebagai tempat untuk Injil diberitakan. Izinkan rumah saudara jadi berkat buat orang lain, sehingga berkat Tuhan dapat tinggal dalam rumah saudara. Berkat itu biasanya datang dan pergi, ya kan? Oh, hari dapat proyek, besok nggak dapat, minggu depan dapat proyek lagi, bulan depan nggak dapat lagi. Tapi kalau saudara buka rumah saudara untuk Injil supaya diberitakan, kata Alkitab, berkat itu akan tetap tinggal di dalam keluarga. Berkat itu akan senantiasa tinggal di dalam rumah. Kemudian yang berikutnya, posisi yang berikutnya, agar saudara dapat menerima berkat Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah menyediakan dana agar Injil dapat diberitakan. Wah Pak, ujung-ujungnya duit lagi nih. Saya mau beritahu kepada saudara, Alkitab yang berkata, setiap orang yang menabur itu pasti menuai. Dan Tuhan yang memberikan kepada saudara dana, uang, berkat, itu kepingin uang itu sebagian dari uang itu saudara investasikan sedemikian rupa supaya melalui berkat itu, uang itu, Injil dapat diberitakan. Mungkin saudara tidak bisa datang ke rumah orang langsung memberitakan Injil. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah, mungkin saudara tidak bisa mengajar, tapi uang saudara bisa memfasilitasi hal tersebut. Saya ngajar DK di banyak tempat, bukan hanya di MBC. Satu kali saya mengajar DK, yang ikut bukan orang Kristen, yang ikut orang Katolik. Dan orang Katolik ini sangat diberkati melalui DK. Dan setelah DK selesai, dia kirim uang 10 juta, kadang-kadang 15, kadang-kadang 20, dan sudah berjalan kira-kira 3 tahun setiap bulan. Bukan ke saya pribadi, ke antar gereja. Saya tanya sama dia, waktu pertama-tama terima begini 1-2 kali, begitu terus saya tanya, kenapa kamu kok kasih terus? Ya, karena saya merasa sangat diberkati oleh DK. Saya kepingin banyak orang dengar DK, makanya saya kasih uang itu. Tujuannya satu, supaya DK bisa ada terus, supaya banyak orang boleh dengar ini. Bukan dari orang Kristen, dari orang Katolik, sampai bulan ini terus. Ya, jadi kalau kita menyediakan dana, saya percaya Tuhan akan mengembalikan, atau Alkitab nanti kita baca,
100 kali ganda di dunia ini juga. Dan menyediakan dana supaya Injil bisa diberitakan itu bukan berarti harus 10 juta, saudara. Bisa saja saudara memfasilitasi dengan cara apa? Waktu acara bawa makanan, waktu acara saudara jemput orang supaya bisa hadir karena hujan, waktu acara saudara antar mereka pulang karena supaya nggak kemalaman, supaya nggak dimarahin oleh suami, oleh istri, oleh orang tuanya. Ketika saudara datang membawa gorengan misalnya, itu dana saudara dipakai supaya Injil bisa diberitakan, supaya orang betah dengan berita Injil. Akhirnya mereka semua mengalami perubahan ini. Jadi perlu sekali kita memakai dana itu untuk Injil diberitakan. Ada beberapa pengusaha-pengusaha yang mendonasikan dananya untuk yayasan-yayasan tertentu, untuk yayasan-yayasan Kristen, pemberita Injil, untuk pemimpin-pemimpin rohani, supaya mereka tidak bingung dengan perutnya, tapi bisa full time melayani pekerjaan Tuhan. Salah satu yang saudara mungkin sering dengar dan beberapa kali saya sampaikan di DK itu Colgate. Perusahaan Colgate itu perusahaan yang sangat besar. Colgate, Palmolive itu ya, semua itu perusahaan sangat besar, dan mereka mendonasikan dananya 80% keuntungan perusahaan didonasikan untuk yayasan-yayasan, untuk pemimpin-pemimpin rohani, untuk gereja-gereja tertentu, supaya Injil dapat diberitakan. 10% untuk kesejahteraan karyawan, 10% untuk perusahaan supaya bisa improvement lagi. Dan kalau saudara bisa dipercaya di dalam mengelola dana itu sedemikian rupa, maka Tuhan akan mempercayakan kepada saudara lebih banyak lagi. Colgate itu bukan mulai dari 80%, dia mulai dari 10%. Dan ketika 10% dirasa berkatnya terlalu banyak, dia naikkan 20%. Ketika 20% masih tambah banyak berkatnya, dia naikkan terus. Bayangkan 80% sudah dia berikan, yang 20% masih lebih dari cukup. Kalau kita mempergunakan uang kita dengan bijaksana dan dengan bijak sini, maka kita sedang memposisikan diri kita pada posisi di mana kita berhak menerima berkat Tuhan. Yang terakhir, ya, banyak orang itu mencari apa tujuan hidupnya, dan beberapa orang menemukan tujuan hidupnya, tapi ada banyak orang yang juga sampai sudah tua juga nggak tahu kenapa dia harus hidup. Siapa di sini yang nggak tahu kenapa dia harus hidup? Ya, mengalir aja seperti pokoknya lahir, kalau udah dewasa nikah, punya anak, tua, sakit-sakitan, mati. Apa ya? Ada yang sudah seperti itu? Ya, pokoknya mengalir saja, habis nggak tahu hidup itu apa. Tuhan nggak pernah kasih tahu. Yang mau beritahu sama saudara, Tuhan kasih tahu sama saudara. Apa? Yang pertama, saudara dipilih untuk jadi orang percaya supaya saudara melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan. Itu tujuan hidup, saudara. Melaksanakan amanat agung itu tujuan hidup. Menjaga orang, memuridkan orang, dan mengutus. Itu perintah Tuhan supaya kita lakukan. Jadi kalau saudara selama ini tidak tahu untuk apa saudara hidup, sekarang saudara tahu bahwa saudara hidup salah satu tujuannya adalah untuk menjangkau orang. Pak, tapi saya nggak ngerti apa-apa soal Injil. Saya orang awam. Saudara bisa bawa orang datang ke kesana. Saudara bisa bawa orang datang ke gereja. Saudara bisa bawa orang dari ikut DK. Itu amanat agung. Saudara bisa jadi teladan di dalam perkataan dan perbuatan saudara. Itu amanat agung. Itu tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara.
Satu hari ada kisah seorang pria yang depresi. Dia depresi sampai level di mana dia sudah tidak tahan dan dia mau bunuh diri. Akhirnya dia bikin surat supaya waktu dia mati ada seperti macam wasiat supaya tidak ada orang yang disalahkan karena kematiannya. Dia bikin semua, dia persiapkan dan pergilah dia ke sebuah jembatan untuk lompat dan bunuh diri. Ketika dia ada di pinggir jembatan mau lompat, dia lihat ada seorang wanita hanyut ke bawah air sungai dan mau minta tolong. Waktu dia lihat itu, apa yang dia lakukan? Dia lompat ke dalam air. Bukan untuk bunuh diri, saudara, untuk tolong wanita itu. Dia tolong wanita itu, wah, sampai akhirnya dia berhasil bawa wanita itu ke samping, dan waktu dia bawa sampai ke pinggir, orang-orang di samping langsung tolong semua, tolong dia, tolong wanita itu. Lalu dia bilang, weh, semua orang memuji orang itu, kamu luar biasa, kamu orang yang tepat, kamu ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dipuji-puji sebagai seorang heroik, ya. Dan dia bilang, sebenarnya bukan begitu ceritanya. Terus gimana? Dan ada wartawan, ada media massa di situ. Dengan jujur dia bilang, aku sebenarnya mau bunuh diri. Aku sudah tidak tahan dengan hidup, Pak. Tapi begitu lihat wanita yang tenggelam, aku gak sampai hati, katanya. Jadi dia tolong. Lalu muncullah berita di koran besar-besar. Tujuan hidup membuat seseorang diselamatkan. Purpose, save life. Tujuan menyelamatkan orang itu membuat dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau saudara punya tujuan hidup yang jelas, maka saudara sebenarnya sedang menyelamatkan diri saudara sendiri. Tuhan ingin saudara menyelamatkan orang lain. Dan kalau ada banyak orang diselamatkan karena saudara, saya percaya saudara akan merasa hidup saudara sangat berharga. Dan sayang sekali kalau saudara mati. Sayang sekali kalau disia-siakan. Setiap waktu akan saudara pakai untuk melayani Tuhan. Saya di Palembang, saudara yang kenal dekat dengan saya tahu saya sibuk sekali di Palembang. Tiap hari ada kelas komunitas, kunjungan, rumah sakit, macam-macam. Saya nggak ada waktu untuk istirahat, susah cari waktu untuk istirahat. Tidur selalu jauh malam, pagi-pagi harus bangun doa pagi. Tapi ketika ada pelayanan di Prabu Muli, saya terima juga pelayanan di Prabu Muli. Bukan karena pengangguran, bukan karena saya dapat duit, tidak. Capek ya, duit nggak dapat. Tapi saya lakukan karena saya tidak mau hidup saya, waktu yang ada itu saya sia-sia. Apa saja yang saya bisa lakukan, saya mau lakukan. Selama masih bisa, selama tenaga masih ada, selama masih sehat. Lebih baik saya capek, lebih baik saya kehilangan duit, daripada saya sakit di rumah sakit, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerjaan apa-apa. Mumpung masih sehat. Saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara semua. Bukan harus jadi pendeta, bukan. Itu panggilan tiap orang beda-beda. Tapi Tuhan mau setiap saudara menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Kematiannya di atas kayu salib terlalu besar hanya kalau untuk saudara mati masuk surga. Itu terlalu, masih jauh lebih besar daripada itu. Jadi Tuhan mau selain dia menyelamatkan saudara, saudara menyelamatkan orang lain. Saudara jadi berkat buat orang lain. Dan untuk itulah segala berkat rohani di dalam surga sudah disediakan buat saudara. Dan saya kepingin saudara semua mengalami. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.